Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Baik, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini, Mas Burhan. Kofifa di antara Prabowo dan Pranowo tarik-menarik juga kelihatannya akan terjadi juga ya, karena sudah mendekati waktu pendaftaran. Bagaimana analisa Anda soal hal ini, Mas Burhan? Ya, pertama kalau kita lihat dari sisi elektoral, sebenarnya Mbak Hovifah secara nasional tidak terlalu tinggi ya. Jadi Mbak Hovifah elektabilitasnya itu di papan klasemen kedua. Tetapi dari sekitar 6% secara nasional yang memilih Mbak Hovifah memang ngumpul di Jawa Timur. Nah, pada saat yang bersamaan Jawa Timur secara strategis itu sangat menentukan. Jadi kalau kita lihat data kemenangan per hari ini Ganjar di Jawa Tengah itu dinetralisir oleh kekalahan telak Ganjar di Jawa Barat. Sementara di Sumatera Ganjar kalah, Pak Prabowo lebih kompetitif bersama Mas Anies, termasuk di Sulawesi. Jadi kalau misalnya itu yang terjadi, berarti provinsi mana yang menentukan? Jawa Timur. Nah, pertanyaannya siapa yang unggul per hari ini di Jawa Timur? Ganjar. Ya, meskipun survei saya Ganjar keunggulannya tidak sejauh yang ditemukan oleh SMRC, tapi Ganjar per hari ini unggul di Jawa Timur. Nah, Pak Prabowo sendiri itu elektabilitasnya jauh lebih baik jelang 2024 ketimbang dua pilpres sebelumnya di 2014 dan di 2019 di Jawa Timur. Nah, pertanyaan kemudian yang muncul adalah siapa yang lebih memerlukan Hovifah? Nah, kalau dilihat dari data, itu sebenarnya Hovifah lebih diperlukan secara elektoral oleh Prabowo Subianto atau Anies Baswedan. Tapi Anies sudah punya cawapres, ya, yaitu Muhaimin Iskandar. Kalau dilihat dari data, sebenarnya Mas Ganjar tidak terlalu membutuhkan Hovifah. Karena pemilih NU di Jawa Timur yang memilih Ganjar itu paling banyak. Meskipun Ganjar dalam tradisi nasionalis, tetapi menurut warga NU, Ganjar tidak dianggap sepenuhnya nasionalis. Jadi ada 79,9% warga NU di Jawa Timur, dan yang memilih Ganjar itu masih lebih besar. Mungkin karena faktor istrinya yang notabene adalah putri dari seorang kiai gitu ya, atau faktor lain di mana orang NU pilihannya tidak tunggal. Tapi poin saya, Hovifah lebih diperlukan oleh Prabowo untuk menambal kekurangan elektoral di Jawa Timur ketimbang Ganjar Pranowo. Tetapi apakah kemudian Ganjar memilih Hovifah atas pertimbangan untuk menebalkan dukungan dan kemenangan di Jawa Timur? Bisa jadi. Tapi lagi-lagi per hari ini secara elektoral sebenarnya Hovifah lebih dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Bisa jadi figur Khofifah lah yang tepat untuk mempertebal kemenangan Pak Ganjar di Jawa Timur. Ini nyambung seperti yang disampaikan oleh Mas Awi tadi. Mas Awi, kemarin Pak Hasto ini kan juga tidak hanya menyebut figur Mr. X, tapi juga Miss X begitu. Nah, ketika Anda mengatakan ingin mempertebal kemenangan Pak Ganjar di Jawa Timur, apakah ini artinya nama Khofifah Indar Parawansa juga sedang dipertimbangkan secara serius di internal tim Pak Ganjar? Ya, kita kan belum menyebut nama-nama ya, tetapi dengan menyampaikan ada Mr. X dan Miss X itu kan menunjukkan bahwa cawapresnya Pak Ganjar itu bisa dari laki-laki ataupun perempuan. Nah, kalau politisi perempuan, sebagaimana kita lihat dari hasil lembaga survei, ya memang yang paling unggul Hovifah di antara yang lain kalau bicara politisi perempuan, yang sosok yang potensial menjadi bakal cawapres. Dari berbagai lembaga survei, Hovifah selalu muncul namanya di 5 besar calon gitu kan. Tapi apakah nama Bu Hovifah ya tinggal nanti tunggu waktu saja, dan kita terus melakukan komunikasi dan pengkajian secara mendalam terhadap figur Hovifah. Kalau memang itu Hovifah, tetapi kalau ternyata figur lain, ya juga kita melakukan kajian yang serupa. Tapi terkait dengan tema hari ini mengenai potensi di Jawa Timur, ya memang Jawa Timur seperti kami katakan tadi pemilihnya nomor 2 terbesar di Indonesia, dan hari ini gubernurnya adalah Hovifah yang kebetulan perempuan.
Dan bagi P3, Hovifah juga bukan orang lain. Karena di pilkada P3 juga mengusung Hovifah 2 kali pilkada bahkan. Bahkan dulunya juga pernah menjadi anggota fraksi dari P3, bahkan juga juru bicara P3 di parlemen. Kalau itu Bu Hovifah. Tapi hari ini P3 masih konsisten mengusung Sandiaga Uno sebagai bakal cawapresnya Ganjar Pranowo. Oke, Mas Awi, tapi setahu Anda ada tidak di antara ketua umum partai pengusung Pak Ganjar ini yang sudah menjalin komunikasi dengan Bu Khofifah? Ya kalau jalinan komunikasi kan lama terkait dengan pilkada kemarin. Dan termasuk juga ketum kami juga memiliki hubungan yang baik dengan Bu Khofifah. Tapi kan belum dalam konteks menseriusi usulan-usulan untuk menjadi cawapres. Karena P3 masih konsisten dengan keputusan Rapimnas 6 yang merekomendasikan Sandiaga Uno sebagai bakal cawapresnya Ganjar Pranowo. Oke, baik. Saya ke Mas Habib lagi. Tadi Anda mengatakan bahwa ada suara yang ditangkap dari grassroots oleh tim Pak Prabowo yang menginginkan Bu Khofifah sebagai cawapres lah atau bahkan sebagai tim pemenangan begitu. Nah, kalau menurut Anda, Mas Habib, menurut internal Partai Gerindra lah sebagai salah satu partai politik pengusung Pak Prabowo, jelas Bu Khofifah ini lebih cocok jadi cawapres atau tim pemenangan? Halo Mas Habib. Baik, audionya minta tolong Mas Habib. Halo, ya halo. Ya, silakan Mas Habib. Ya, bisa didengar? Bisa, silakan Mas Habib. Ya, saya tidak dalam posisi untuk menyampaikan pendapat karena saya kan jubir nggak boleh menyampaikan pendapat pribadi, ya. Tentu penentuan posisi Bu Khofifah ini kan akan menjadi domainnya Pak Prabowo. Yang akan meminta pendapat para ketua umum partai politik dan juga tentu membutuhkan perkenan dari Ibu Khofifah sendiri. Tapi itu tadi kalau grassroots ya banyak sekali dan mereka beragam ya. Aspirasi mereka beragam. Ada yang menginginkan Bu Khofifah sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Besar juga yang menginginkan Bu Khofifah sebagai ketua tim sukses. Nah itu semuanya ditampung, semuanya dicermati, semuanya dipelajari oleh Pak Prabowo untuk kemudian diputuskan. Tapi kelihatannya semakin serius Pak Prabowo untuk menyeriusi wilayah Jawa Timur ini dengan hari ini berkunjung dengan para kiai, kemudian beberapa waktu lalu Gus Miftah yang juga secara jelas kita sudah lihat bagaimana tendensi politiknya adalah ke Pak Prabowo bertandang ke Gerahadi. Ini semakin serius kelihatannya kubu Pak Prabowo ke figur Khofifah. Tentu ya, kita sangat serius karena politik Pak Prabowo kan merangkul. Kita ingin merangkul sebanyak mungkin tokoh-tokoh masyarakat ya. Apalagi Bu Khofifah kan jelas tokoh perempuan yang sangat-sangat signifikan, sangat luar biasa capaiannya ya, dan sangat strategis yang memimpin di daerah yang sangat strategis. Oke, baik. Seserius apa nanti kira-kira proses komunikasi yang dijalin antara Pak Prabowo dengan kubu Pak Prabowo dengan Bu Khofifah, Mas Habib? Ya, kalau ditanya seserius apa, Anda bayangkan Pak Prabowo sudah menemui beberapa kali, ya. Pak Muzani menemui juga beberapa kali, lalu juga ada Gus Miftah hadir ke sana, ya. Kemudian juga Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur itu sangat rajin berkomunikasi dengan Bu Khofifah, ya. Jadi kalau ditanya seserius apa, tentu sangat serius sekali bagaimana kami ya berharap Ibu Khofifah bisa menjadi bagian dari pendukung Pak Prabowo. Oke, sesuai dengan analisis Mas Burhan tadi karena sebetulnya figur Pak Prabowo lah yang paling membutuhkan figur Bu Khofifah. Entah apapun itu ya nanti perannya yang akan kita ketahui di lain hari. Mas Burhan, waktu pendaftaran sudah kurang dari 1 bulan itu ya, baik dimulainya pun ataupun diakhirinya. Baik kubu Pak Ganjar maupun Pak Prabowo juga belum menentukan figur bacawa pres. Memang alot diskusi di internal partai pengusung menurut Anda atau menunggu lampu hijau dari Pak Jokowi? Bisa dua-duanya. Pertama, kalau dari sisi partai pendukung, tentu lebih sulit secara teoritik ya bagi partai pendukung Pak Prabowo untuk memutuskan siapa cawapresnya. Karena partai pendukung Pak Prabowo lebih banyak, baik dari sisi size maupun dari sisi kekuatan kursi di parlemen. Jangan lupa ada 4 partai parlemen yang mendukung Pak Prabowo
Dan Gerindra secara umum tidak mampu mengusung Pak Prabowo tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Belum lagi partai non-parlemen. Kemudian dibanding dengan Mas Ganjar, tentu kompleksitasnya lebih ringan. Karena PDI Perjuangan cukup untuk mengusung Mas Ganjar tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Nah, dan jumlahnya juga lebih sedikit. Jadi memang dari sisi itu lebih sulit buat Pak Prabowo untuk menyepakati siapa cawapres yang diusung oleh Pak Prabowo dan koalisinya. Tetapi dalam politik kan selalu ada cara untuk memutuskan. Nah, salah satu cara yang bisa diputuskan adalah dengan berkonsultasi dengan Pak Jokowi. Mungkin itu bagian dari cara untuk mencari titik temu terkait dengan cawapres. Tetapi ya yang menentukan tentu ya Pak Prabowo bersama para ketua umum partai pendukungnya. Jadi dua-duanya bisa. Ya. Untuk PDI Perjuangan jauh lebih simpel prosesnya. Karena kekuatan PDI Perjuangan yang lebih dominan dibanding partai lain. Oke, untuk PDIP jauh lebih simpel karena dominan begitu atas partai-partai lain, tapi juga sampai dengan saat ini masih belum menentukan atau menyebut namanya ini yang secara jelas, baru Mr. atau Mrs. begitu ya. Mas Awi, kira-kira apa masih menjadi pertimbangan di kurang waktu sebulan menuju pendaftaran untuk figur bacawa pres Pak Ganjar? Betulkah isu yang saya dengar ini karena deadlock belum menemukan figur yang tepat untuk Pak Ganjar atau ada alasan lain? Nggak ada deadlock. Kita kan selalu musyawarah mufakat. Dan waktu masih lebih dari 15 hari, masih cukup waktu lah untuk kami terus melakukan analisa secara mendalam terhadap calon-calon figur cawapres yang sekiranya bisa menopang keterpilihan Pak Ganjar Pranowo. Periode yang lalu tahun 2019 bahkan cawapres ditentukan last minute H-1 sebelum mendaftar ke KPU. Apalagi hari ini masih H- berapa belas hari ini, masih 20 hari lebih. Jadi masih banyak waktu untuk mengukur, menimbang, Mas Awi, tapi kalau Anda menilai. mencoba menyamakan dengan konteks 2019 itu sedikit berbeda ya, karena Pak Jokowi di periode kedua. Ini sekarang Pak Ganjar mencalonkan diri untuk di putaran pertama. Konteksnya tentu agak sedikit berbeda suasananya. Ya, tapi namanya pilihannya tetap pilihan cawapres, memilih cawapres sama aja. Mau pertama, mau kedua kan tetap aja. Artinya sebelum pendaftaran di KPU ditutup, segala sesuatunya itu masih bisa berubah. Apalagi masih 20 hari. Ya biarkanlah pasangan Amin berselancar duluan. Toh kita akan nyalip di belakang nanti gitu kan. Di film-film itu yang muncul belakangan biasanya yang menang. Baik, sangat optimis ya Mas Awi dan kawan-kawan. Saya kembali ke Mas Habib. Kalau di internal koalisi partai pengusung Pak Prabowo Subianto, sejauh mana atau sedalam apa nama Khofifah Indar Parawansa ini diperbincangkan, didiskusikan? Entah itu sebagai bacawa pres atau sebagai tim pemenangan Pak Prabowo? Mas Habib? Audionya Mas Habib? Halo. Ya, silakan Mas Habib. Ya, saya kalau tidak bisa mengikuti secara persis dialog di antara para ketua umum partai politik ya, termasuk Pak Prabowo. Yang jelas suasana diskusinya berlangsung rileks ya, berlangsung santai. Kita nggak buru-buru, deadline-nya masih lama ya. Berbagai nama yang diusulkan terus dipertimbangkan, termasuk mungkin ada juga nama Bu Khofifah itu terus dipertimbangkan. Oke, tapi tadi Gus Kautsar yang juga mengikuti dalam acara pertemuan Pak Prabowo dengan para kiai hari ini mengatakan sudah ada 2 nama yang tadi disampaikan. Memang betul sudah mengerucut kedua nama itu atau 2 nama ini hanya menjadi beberapa dari nama cawapres yang sudah digodok di internal koalisi Pak Prabowo? Ya, saya juga belum dapat update ya yang terbaru soal 2 nama atau daftar yang lebih pendek. Tapi setahu Anda sudah ada beberapa nama siapa saja yang diperbincang untuk bacawa pres Pak Prabowo? Ya itu dia. Kita tidak bicara daftar nama, ya. Kita tidak bicara di level kami selain ketum tidak bicara soal kriteria karena itu menjadi domain pembicaraan para ketua umum partai politik. Baik kriteria maupun daftar nama maupun nama nanti yang akan ditentukan.
Oke, tadi juga disebutkan nama cawapres tadi untuk Pak Prabowo dikatakan oleh Gus Kauser akan dikonsultasikan begitu, dilaporkan kepada Pak Jokowi dan juga kepada para kiai. Apakah betul tadi analisa Mas Burhan, langkah ini sengaja dilakukan supaya bisa mereduksi penolakan di antara partai pengusung Pak Prabowo? Ya, sebetulnya tidak ada ya apa yang namanya ketegangan di antara partai pengusung. Itu yang perlu digarisbawahi. Semuanya berlangsung rileks, tidak ada sandra menyandra, tidak ada paksa memaksa. Semuanya dengan niatan baik, kita berdiskusi ya, para ketua umum berdiskusi untuk mencari sosok cawapres yang terbaik. Oke, baik. Terakhir, saya ingin minta pendapat dari Mas Burhan. Sebaiknya dua poros ini yang masih belum mengumumkan nama bacawa presnya ini, sebaiknya kapan untuk mengumumkan, mendeklarasikan pasangan capres-cawapresnya, Mas Burhan? Nah, kapan waktu yang tepat memang sangat tergantung oleh kebutuhan subjektif dan strategi politik dari masing-masing partai pendukung capres. Nah, buat Amin semakin cepat diumumkan kan semakin baik, dan itu sudah mereka sampaikan per 2 September 2023. Mas Anies sendiri per Oktober 2022 juga sudah dideklarasikan oleh Nasdem. Tetapi ada partai lain yang punya pendapat berbeda terkait dengan timing kapan capres-cawapres dideklarasikan. Selain pertimbangan alotnya diskusi di internal, tetapi bisa jadi ini berkaitan dengan strategi juga. Kalau misalnya diumumkan lebih awal, ada setidaknya trade-off yang harus dibayar. Ya, pertama adalah memudahkan buat pihak lawan untuk memitigasi dampak capres-cawapres yang sudah diumumkan oleh rival. Yang kedua, nah ini terkait dengan kalau misalnya diumumkan lebih awal, banyak pihak yang awalnya merasa mendapatkan harapan dipilih sebagai cawapres, tiba-tiba tidak dipilih oleh Pak Prabowo atau oleh Mas Ganjar, mereka bisa pindah ke lawan atau setidaknya tidak membantu untuk konteks pemenangan. Jadi lagi-lagi plus minusnya itu ada, dan saya pribadi bisa memahami kalau misalnya capres mengumumkan di awal atau mengumumkan di ujung, di injury time. Ya. Dalam politik apapun bisa terjadi di injury time. Dalam sepak bola saja kemarin ada kiper Lazio itu menggolkan di menit 95 dan itu menyamakan kedudukan jika melawan Atletico Madrid, apalagi dalam politik. Apalagi waktunya masih tersedia. Jadi media nggak usah terlalu memburu-buru ya, karena waktu masih panjang. 20 hari itu masih panjang, Reno ya. Jangan terlalu cepat ya memutuskan drama yang menarik ini untuk usai sebelum waktunya. Bukan drama, Mas Burhan, kelihatannya dansa politik begitu ya, seperti yang disebutkan oleh Bu Ketum PDIP. Baik Mas Burhan, Mas Awi dan juga Mas Habib, terima kasih untuk waktunya. Kita nantikan siapa figur bacawa pres dari Pak Prabowo dan Pak Ganjar, dan kira-kira Ibu Khofifah akan kemana. Itu yang kita nantikan. Selamat malam. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.